Salut. Karena tadi kita telah mengatakan halo, bonjour. Kali kedua kita bertemu, kita tidak mengatakan bonjour lagi, tapi salut. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang D yang berarti dari. Kita lihat dulu yang menunjukkan tempat. Partir de Brest, berangkat dari Brest. Contohnya, oh ya, preposition de lieu. De sebagai preposisi tempat. D itu menunjukkan asal atau origin dan sumber atau provenance. Contohnya, le fromage de Hollande, keju Belanda atau keju dari Belanda. Batik d'Indonésie, batik Indonesia atau batik dari Indonesia. Le café de Colombie, kafe Kolombia atau kafe dari Kolombia. Les fruits de Provence, buah-buahan Provence atau buah-buahan dari Provence. Jadi sebenarnya dia di sini tidak ada artinya ya, cuma dia menunjukkan origin, asalnya. Cuma ya dalam bahasa Indonesia kita juga bisa mengatakan dari. Oke. Sekarang dia yang menunjukkan kota, wilayah atau provinsi atau region atau negara femina dan menunjukkan negara maskulin. Mari kita lihat contohnya biar jelas. Yang pertama, D plus nom de ville, nama kota. Je suis de Jakarta, saya dari Jakarta. Je viens de Rome, saya datang dari Roma. Je viens de Rennes, saya datang dari kota Rennes atau saya dari Rennes, dari kota Rennes. Je viens de Madrid, saya datang dari Madrid atau saya dari kota Madrid. Je reviens de Brest, saya datang lagi dari Brest atau saya kembali lagi dari Brest. Partir de Marseille, berangkat dari Marseille. Elle part de Redon, dia berangkat dari Redon. Je pars de Solo, saya berangkat dari Solo. Kemudian nama wilayah, provinsi, dan negara femina. D plus nom de région, wilayah, ini region ini bisa berarti wilayah atau provinsi, dan atau de pays femina, negara-negara yang berjenis femina. Contohnya untuk yang wilayah atau provinsi, je viens de Provence, saya dari Provence. Je viens de Bretagne, saya dari Bretagne, ini provinsi. Je viens de Bourgogne, saya datang dari Bourgogne, ini provinsi dalam bahasa Indonesia atau region dalam bahasa Prancis ya. Je viens de Californie, ini juga wilayah. Je suis de Sulawesi, wilayah. Je viens d'Indonésie, nah ini negara femina. Indonesia itu jenis kata benarnya femina. Il vient de Chine, dia datang dari Cina. Je viens de France, saya datang dari Prancis. Kemudian negara maskulin, je viens du Poitou. Ini salah, ini bukan negara ya, harusnya dia ada di sini. Oke, sama-sama yang kedua. Je viens du Canada, saya dari Kanada. Je viens du Maroc, saya dari Maroko. Je viens du Mexique, saya dari Meksiko. Nous revenons du Japon, kami datang lagi atau kembali dari Jepang. Je viens du Portugal, saya dari Portugal atau saya datang dari Portugal. Je viens des États-Unis, saya datang dari Amerika Serikat. Je viens des Pays-Bas, saya dari Belanda atau saya datang dari Belanda. Kalian lihat bedanya? Kalau kota dan provinsi itu pakai D saja. Saya ulangi. Kalau kota, provinsi, dan negara femina, kita pakai D saja. Yang pakai du itu hanya negara maskulin saja. Cuma kalau ini Amerika Serikat itu dia dianggap jamak dalam bahasa Prancis sehingga dia pakai D. Dan Belanda, Pays-Bas itu selalu jamak, negara dianggap jamak negaranya sehingga dia pakai D. Jadi selalu ya des États-Unis, negara Amerika, nggak pernah du États-Unis, nggak pernah. Oke, mengerti? Kalau menunjukkan kota dan provinsi, wilayah serta negara femina, kita langsung D saja. Oke? Kita mengatakan juga untuk negara femina, l'ambassade de Russie, kedubes Rusia, la reine d'Angleterre atau Inggris. Jadi kalau negara femina selalu D saja, tapi kalau untuk negara maskulin selalu pakai du.
l'ambassade du Japon, kedutaan atau kedubes Jepang, le roi du Maroc, raja Maroko, le café du Brésil, kopi Brazil. Jadi semua indikasi negara maskulin selalu pakai du, kalau femina selalu pakai de saja. Jadi ini di luar kebiasaan atau aturan khusus ya. Paham tadi? Kalau saya lagi, kalau kota, wilayah, dan negara femina hanya pakai de saja, il vient bukan il vient de la Chine. Tidak perlu karena negara femina langsung saja il vient de Chine. Atau je viens bukan je viens de la France, tapi langsung saja je viens de France. Jadi ini aturan yang khusus. Oke? Tadi kita telah lihat ini. Nah, kita menghilangkan e dari d di depan huruf vokal atau faire d'élision. Jadi, on fait d'élision devant une voyelle. Kita melakukan elision, ini menghilangkan e dari d di depan huruf vokal. Contohnya, les ambassades d'Égypte, les ambassades d'Iran. Egypt itu femina, Iran ini maskulin. Jadi karena dia huruf vokal i, walaupun dia maskulin, dia tetap pakai d saja. Jadi ini aturan khusus lagi. Dan kedubes Mesir. Kalau ini kan jelas ya, les ambassades d'Égypte karena sesuai aturan yang telah disebutkan tadi. Kalau pays femina itu kita menggunakan d saja, sementara kalau pays maskulin itu kita pakai du. Cuma Iran itu maskulin, cuma berhubung dia diawali oleh huruf vokal sehingga aturannya hanya pakai d saja, apostrof. Oke, sehingga mudah juga diucapkan, bukan du Iran tapi dihan saja. Oke, selanjutnya kita sudah menghilangkan e di depan huruf H yang dibunyikan. On ne fait pas d'élision devant H aspiré. Jadi ada H yang tidak dibunyikan, ada H yang dibunyikan. Aspiré ini arti harfiahnya melewatkan udara di rongga kerongkongan. Itu arti harfiah dari aspiré ya. Atau halah dalam bahasa Indonesia. Jadi ini les ambassades de Hollande et de Hongrie. Jadi ini bukan Dolong, bukan Dongri, tapi les ambassades de Hollande et de Hongrie. Kedubes Belanda dan kedubes Hongaria. Kalau misalnya huruf H yang tidak dibunyikan itu misalnya wheel, minyak, l'huile. Jadi d'huile kalau ketika ketemu D. E-nya kita hilangkan atau kita melakukan elision. Jadi ada H huruf yang hanya dibunyikan ya, atau as aspire. Kalau hanya yang tidak dibunyikan itu as muet. Kalau ini dibunyikan Hollande, ini Hongrie. Oke. Selanjutnya D yang berarti waktu, yang menunjukkan waktu. Il dort de minuit à 6h30. Dia tidur mulai dari tengah malam sampai jam 6.30. Contohnya, D sebagai proposisi waktu. Notre amitié date de cette époque. Pertemanan kita ditandai atau terbentuk pada waktu ini atau periode ini. De ce jour, dari hari ini. De jour, pada siang hari. De nuit, pada malam hari. Travail de nuit, bekerja pada malam hari. Travail de jour, bekerja pada siang hari. Se lever de bonne heure, bangun pagi-pagi. Pagi-pagi itu bonheur ya. Kalau kita artikan secara harfiah, jam yang bagus. Ini idiomatik ya, ekspresi idiomatik. Le train de 7h30. Le train de 7h30, kereta jam 9.30 atau le train de 7h30, kereta jam 9.30. Dia menunjukkan waktu. Kalau de nuit, de jour, ini ekspresi idiomatik pada siang hari, pada malam hari. De séjour, dari hari ini, misalnya ada hari ini, ekspresi idiomatik juga. Oke? Ada juga de bla 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 on bla bla bla, atau dalam bahasa Inggris from to, dalam bahasa Indonesia dari sampai, tapi menunjukkan waktu. Aller de ville en ville, pergi dari satu kota ke kota lainnya. Aller de ville en ville. De jour en jour, dari hari ke hari. L'espoir s'amenuise d'heure en heure. Harapan menyusut dari jam ke jam, atau harapan menyusut setiap jam atau per jam. Aller de mal en pis, pergi dari jelek ke lebih jelek, atau pergi dari buruk ke lebih buruk. Ada juga de a,
D bla bla bla, A bla bla, yang artinya dari sampai. Ini kalau D dengan A ini menunjukkan bisa menunjukkan waktu dan tempat. Kalau D sama E itu cuma waktu saja. Ada de ville. Oh, ini tempat juga. Ini kan menunjukkan tempat dan waktu juga. Aller de ville en ville, dari satu kota ke kota lain. De jour en jour, dari hari ke hari. Oke. Yang ini contohnya le trajet de Brest à Paris. Le trajet de Brest à Paris. Rute atau trayek dari Brest ke Paris. Du nord au sud, dari utara ke selatan. Nous avons des vacances de juin à septembre. Kami memiliki liburan dari bulan Juni sampai September. Nous avons cours de 10h à midi. Kami memiliki kuliah dari jam 10 sampai siang, midi, jam 12 siang, teng, minuit, jam 12 siang, jam 12 malam, teng. Ouvert du lundi au vendredi. Ouvert du lundi au vendredi. Buka dari Minggu sampai Rabu. Ça vaut de 500 à 600 euros. Nilainya atau itu bernilai kira-kira 500 sampai 600 euro. Misalnya ini ya, lundi. Kan kata ini lundi harus lundi, jadi D ketemu le menjadi du. Ingat aturan sebelumnya, D ketemu le menjadi du, A ketemu le menjadi O. Nah, ini le nord. Kalau nama kota sih nggak pakai artikel ya, langsung saja. Nama kota, nama orang itu nggak ada yang pakai artikel. Ini karena le nord, D, ini kan harusnya de le nord, A le sud. Cuma karena D kalau ketemu le itu harus berubah menjadi du, A kalau ketemu le itu berubah menjadi O. Kayaknya kita harus lanjutkan di video selanjutnya ya. Waktunya juga sudah mepet, jadi kita lanjutkan untuk off D yang tidak berarti atau off dalam bahasa Inggris. Atut.